Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tugas besar Alpro aplikasi pengelolaan ide dan brainstorming untuk startup. Untuk tugas besar ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Asar Ramadan, dengan NIM 103012400013 dan Mbak Fira Aulia Ramadhani dengan NIM 13042210094. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama, Mbak Fira akan membacakan isi dari PowerPoint ini dan untuk saya sendiri saya akan menjelaskan codingan kami berdua. Baik, selanjutnya silakan Mbak Fira. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam dunia startup yang serba cepat, ide adalah fondasi utama dari inovasi dan pertumbuhan. Namun seringkali ide-ide tersebut tidak terdokumentasi dengan baik, tersebar di berbagai platform, atau bahkan hilang karena kurangnya sistem yang terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan ide serta proses brainstorming secara kolaboratif dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk membantu tim startup dalam menangkap, mengorganisir, menilai, serta mengembangkan ide-ide baru dalam satu platform terpusat demi mendorong produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan. Perkembangan pada dunia startup yang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir telah menciptakan kebutuhan sistem informasi yang dapat menyajikan data secara terstruktur dan juga mudah untuk diakses. Startup yang dikelola secara profesional memerlukan juga pengelolaan informasi yang baik, seperti anggota tim, aliran pendanaan agar dapat menarik perhatian investor, dan juga bisa terus berkembang. Pengelolaan informasi yang kurang baik dapat menghambat perkembangan dan juga mempengaruhi kredibilitas dari startup. Yang kedua, deskripsi. Aplikasi pengelolaan ide dan brainstorming adalah sebuah platform digital yang memungkinkan anggota tim startup untuk menyiapkan ide-ide secara real-time, memberikan voting atau penilaian terhadap ide, berdiskusi dalam sesi brainstorming berbasis thread atau komentar, menandai ide berdasarkan kategori, urgensi, dan nilai bisnis, melacak status pengembangan ide, draft, digaji, disetujui, dieksekusi. Fitur utama mencakup papan ide, kolaborasi tim dan tanggung jawab tanggung anggota, notifikasi perubahan ide atau komentar, visualisasi roadmap ide. Yang ketiga itu ada tantangan dan solusi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi startup dalam mengelola ide antara lain kurangnya dokumentasi terstruktur. Ide biasanya tersimpan dalam catatan pribadi, chat WhatsApp, atau email yang mudah terlupakan. Kurang transparansi dalam penilaian ide. Tidak ada mekanisme formal untuk mengevaluasi layanan ide secara tim. Kesulitan dalam brainstorming remote. Startup modern seringkali menggunakan model kerja hybrid atau remote yang membuat proses brainstorming tidak optimal jika tanpa alat yang tepat. Tidak ada prioritas eksekusi, banyak ide menumpuk tanpa kejelasan apakah akan dijalankan atau tidak. Aplikasi ini hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut. Sentralisasi ide. Semua ide terkumpul di satu tempat lengkap dengan histori perubahan dan diskusi. Voting dan feedback. Setiap anggota dapat memberikan nilai atau komentar, mempermudah proses penyaringan ide terbaik. Integrasi kalender dan notifikasi. Penggunaan akan mendapatkan pengingat untuk brainstorming atau review ide. Roadmap visual. Ide yang disetujui akan masuk ke people pengembangan yang bisa dilacak progresnya. Kolaborasi real time. Fitur komentar, mention,
dan diskusi memungkinkan brainstorming dinamis meskipun jarak jauh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah kami buat untuk membuat aplikasi dan pengelolaan ide brainstorming untuk startup. Baik, di sini merupakan ide yang kami buat. Yang pertama, aplikasi ada package main, lalu import MFT, terus di sini kami pakai tipe ide struct. Yang pertama ada ID INT, yaitu sebuah pengidentifikasi integer unik untuk setiap ide. Yang kedua yaitu ada judul string, yaitu judul atau subjek dari ide tersebut. Yang ketiga yaitu kategori string, yaitu kategori tempat ide itu berada, misalnya teknologi atau pemasaran. Yang keempat ada dibuat pada string. Yang kelima ada jumlah vote int atau sebuah integer untuk melacak jumlah vote yang diterima sebuah ide. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat variabelnya slice global untuk menyimpan ide atau sesuai instruksi. Yang pertama di sini ada variabel daftar ide, lalu yang kedua ada variabel ide berikutnya, ID berikutnya sama dengan 1. Ya, terus selanjutnya kami membuat fungsi untuk menambahkan ide baru, yaitu func tambah ide judul kategori string, ide baru, titik 2 sama dengan ide. Lalu selanjutnya ID titik 2 ID berikutnya, judul titik 2 judul, kategori titik 2 kategori, dibuat pada titik 2 fmt dot sprint sprintf, yaitu waktu sekarang. Selanjutnya jumlah vote titik 2 0. Selanjutnya yaitu daftar ide sama dengan append atau daftar ide dan atau ide baru. ID berikutnya plus plus fmt.println ide berhasil ditambahkan. Selanjutnya kami juga membuat fungsi untuk mengedit ide yang sudah ada. Func edit ide atau ID int judul baru, kategori baru string. For i titik 2 sama dengan 0, i kurang dari len daftar ide i plus plus. If daftar ide i dot id sama dengan id. Daftar ide i dot judul sama dengan judul baru, daftar ide dot kategori sama dengan kategori baru, fmt dot println ide berhasil diperbarui, return, lalu fmt dot println ide tidak ditemukan. Lalu di sini juga kami membuat fungsi untuk menghapus ide, yaitu func hapus ide int id int for i titik 2 sama dengan 0, i kurang dari len daftar ide i plus plus. If daftar ide i dot id sama dengan id, daftar ide baru titik 2 sama dengan make ide 0. For j titik 2 sama dengan 0, j kurang dari len daftar ide j plus plus. If ij daftar ide baru sama dengan append daftar ide baru daftar ide. Daftar ide sama dengan daftar ide baru. fmt.println atau fmt.println ide berhasil dihapus. Return. Lalu fmt.println ide tidak ditemukan. Kami juga di sini membuat fungsi untuk memberikan vote pada ide. Func vote ide atau ide int for i titik 2 sama dengan 0, i kurang dari len daftar ide i plus plus. If daftar ide i dot id sama dengan id. Daftar ide i dot jumlah vote plus plus. fmt.println ide berhasil di vote, return,
dan fmt.println id tidak ditemukan. Lalu kami juga membuat pencarian sekuensial untuk ide berdasarkan kata kunci. Pencarian sekuensial atau kata kunci string ide hasil titik dua sama dengan make ide 0. Kata kunci kecil titik dua sama dengan strings to lower id. Kata kunci for i sama dengan titik dua sama dengan 0, i kurang dari lain daftar ide i plus plus judul kecil i sama dengan titik dua sama dengan string to lower id daftar ide i dot judul. Kategori kecil titik dua sama dengan string to lower id daftar ide dot kategori. If string contains id judul kecil kata kunci kecil. String contains id kategori kecil kata kunci kecil. Hasil sama dengan append hasil koma daftar ide lalu return hasil. Untuk selanjutnya kami melakukan pencarian biner lalu melakukan pengurutan seleksi berdasarkan jumlah vote. Selanjutnya yaitu pengurutan sisip berdasarkan tanggal dibuat atau terlama ke terbaru. Setelah itu membuat fungsi pembantu untuk mengurutkan berdasarkan ID untuk pencarian biner. Lalu selanjutnya fungsi waktu sederhana atau mengembalikan string. Selanjutnya lagi fungsi sederhana untuk mengubah string menjadi huruf kecil atau bahasa Indonesia. Selanjutnya fungsi sederhana untuk mengecek apakah sebuah string mengandung substring atau bahasa Indonesia. Lalu membuat perbandingan tanggal sederhana, asumsi format YYY, MMM, DD, atau HH, MMSS. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan semua ide. Dan di sini kita melakukan funcmain for dan fmt.println dari pilihan sampai ke masukan pilihan Anda. Lalu kita menggunakan switch pilihan case 1 sampai case 10, lalu default. Dan untuk merunningnya kami bisa merunning di sini. Baik, kita running dulu. Baik, di sini kita running di CMD. Kemudian opsi 2 to is.go. Nah, baik di sini sudah muncul tambah ide, judul ide aplikasi brainstorm. Nah, lalu di sini sudah keluar. Mungkin kita cari ide, masuk kata kunci pencarian yaitu aplikasi brainstorming. Baik, sudah keluar. Mungkin segitu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya ada kesimpulan yang mungkin Mbak Vira jelaskan. Bentar, Mbak. Silakan Mbak Vira jelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Yang keempat itu kesimpulan dan rekomendasi. Aplikasi pengelolaan ide ini merupakan implementasi sederhana namun fungsional
untuk mencatat dan mengelola ide-ide. Fitur-fitur dasar seperti pembuatan ide baru, melihat daftar semua ide, melihat detail ide berdasarkan ID, dan menambahkan komentar telah diimplementasikan dengan baik. Penggunaan struktur ide dan slide daftar ide memudahkan dalam pengorganisasian data. Integrasi penggunaan berbasis teks melalui terminal juga cukup jelas. Rekomendasi pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan aplikasi ini. Beberapa rekomendasi pengembangan dapat dipertimbangkan. Fitur penyuntingan ide menambahkan kemampuan untuk mengedit judul, deskripsi, dan pembuatan ide yang sudah ada. Untuk fitur penghapusan ide dan memungkinkan penggunaan untuk penghapusan ide yang tidak relevan untuk pencarian ide. Mengimplementasikan fitur pencarian ide berdasarkan judul atau deskripsi untuk persistensi data. Saat ini data ide hilang ketika aplikasi ditutup. Perlu ditambahkan mekanisme penyimpanan data permanen, misalnya menggunakan file teks, JSON, dan DLL, atau database antarmuka penggunaan yang lebih integratif. Pengembangan antarmuka penggunaan berbasis gratis atau web untuk pengalaman penggunaan yang lebih baik. Pengkategorian ide yaitu menambahkan kategori atau tag pada ide untuk memudahkan pengelompokan dan penyaringan. Untuk fitur pengurutan adalah memungkinkan penggunaan untuk mengurutkan ide berdasarkan kriteria tertentu, misalnya tanggal pembuatan ide ID. Dengan penambahan fitur-fitur di atas, aplikasi ini akan menjadi alat yang lebih komprehensif dan bermanfaat untuk pengolahan ide. Referensi ada 4. Modul praktikum algoritma pemrograman 2. Yang kedua, tugas pendahuluan algoritma pemrograman 2. Yang ketiga, W3